teman-teman, hari ini saya mau ganti shock breaker belakang ya untuk motor Scoopy saya. Ini Scoopy tahun 2017, artinya sudah 2 tahun saya pakai. Kenapa saya ganti? Karena kalau boncengan itu suka maduk ya, kalau ketemu jalan yang bergelombang atau kena lubang, pas boncengan itu suka maduk-maduk. Kalau misalkan dipakai sendiri sih nggak masalah ya, masih empuk banget. Saya suka sih empuknya, cuman kalau boncengan aja problemnya ini suka maduk-maduk, mungkin karena sudah dipakai selama 2 tahun jadi harus diganti. Nah tuh, kalau kita lihat di sini aja framenya ini udah ada yang patah ya. Tuh. Nah itulah sebabnya kenapa saya ganti. Oke, lanjut aja. Secara teknis sih ganti shock breaker Scoopy ini memang agak ribet ya, karena baut bagian atasnya ini ada di dalam framenya, ada di dalam bodi. Nah coba kita buka ya. Untuk bisa ngebuka bodi ini atau melonggarkan bodi ini, kita harus buka jok ya, berikut bagasinya diangkat, frame yang ini juga dibuka, juga frame depan ini nih, ini mesti dibuka gitu. Jadi setelah itu dibuka, setelah ini covernya dibuka, nanti di dalamnya ada tangki. Nah tangki ini mesti kita geser sedikit ke depan supaya kita bisa buka bautnya ya, secara umum begitu. Nah nanti kita lihat aja bagaimana prosesnya. Oke, kalau kamu punya waktu luang yang cukup banyak, kamu bisa lakukan itu sendiri ya, karena nggak terlalu ribet juga sih. Untuk peralatannya yang dibutuhkan cuman obeng plus, karena sebagian besar baut-bautnya menggunakan obeng plus. Terus ada lagi baut shock breakernya, baut ini dibuka baut 12, mungkin yang di dalam itu pakai kunci 14 dan ada kunci 10 tuh buat buka di sini ya. Kita coba aja buka sendiri ya. Oke, yang pertama kita buka dulu frame tangki bensinnya ini menggunakan obeng plus. Ada 2 baut. Mudah sih yang ini bukanya tuh, 1 2. Ini ditarik. Ya, copot. Nah seperti yang saya bilang tadi itu, bautnya itu ngumpet nih, ada di sana, ada di bawah tangki ini ya. Jadi ini mesti dibuka, terus frame ini juga mesti dilonggarin sedikit sih, supaya nanti kita bisa buka ini digeser sedikit ke depan. Oke, lanjut kita buka bagasinya ya. Nah untuk bisa buka bagasi dan joknya, dan jok ini ya, kita itu mesti buka ini cover yang ini ya. Di sini tuh ada 3 baut, sini 1, sini 1 lagi, di sini 1 lagi di bawah jok. Oke, kita buka aja ya. Nah untuk membuka
cover yang di bawah jok ini nih, ini saya udah buka ya. Caranya itu posisi jok ini harus tertutup ya, jangan dibuka ke atas, harus tertutup gini. Dan nanti ini ditarik aja begini ke depan, ke arah sini tariknya, jangan ke arah atas atau ke bawah atau ditarik begini, jangan ya, ini harus ditariknya ke depan. Nah, kenapa ke depan? Karena penguncinya seperti ini tuh, siripnya seperti ini, jadi jangan ditarik begini, kalau ditarik begini nanti ini patah. Nah, di sini bisa patah, jadi tariknya ke depan. Oke, setelah ini kita lanjut bisa mengendurkan baut cover yang samping. Oke, kita lanjut ya. Kita mesti buka dulu ini begelnya, buka. Terus ada apa lagi ya? Nih, sini ada baut 1 dan 2 ya. Setelah tadi kita buka baut yang di sini dan yang di sini ya, dan begel juga sudah dibuka ya, sudah tidak ada, diangkat. Selanjutnya kita akan menggeser bagasi ini, tapi bagasi ini dibaut oleh 3 baut, 1, 2 di dalam sana, 3 di dalam sana. Aduh, ini kabel kamera nongol, sorry ya. Nah, 3. Nah, yang susah itu membuka baut itu ya. Jadi caranya itu kita harus buka ini pelan-pelan. Gimana cara bukanya? Gini aja nih, pelan-pelan nih, kebayangin ya, pelan-pelan, dirasa-rasain, set, tuh, ya, udah kebuka tuh, segitu, udah, kita cuman perlu segitu aja. Oke, nah, taruh dulu. Nah, kalau ini sudah terbuka, ini gampang tuh, tinggal digeser sedikit. Pakai kunci shock atau kunci T10 bisa masuk tuh ke sini ya. Tuh, set, tinggal buka nanti bautnya 1, 2, 3, nanti bisa deh diangkat ininya, bagasinya. Setelah angkat bagasi ada 1 baut lagi nih, baut tangki ini dibuka, set, buka ya. Setelah bagasi diangkat, nanti tangkinya geser aja ke sini. Hati-hati dengan kabel-kabel. Kabel 1, sini juga ada lagi nih kabel, ini dicopot dulu itu dari bagasi ya, gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, saya sudah berhasil ngebuka bagasi dan joknya ya. Kita tinggal membuka 1 baut lagi, itu baut tangki yang ada di sini. Nah, tips untuk kalian waktu mengangkat bagasi itu ya, hati-hati dengan kabel ini, karena kabel ini gabung ke bagasi, ada klipnya, ini dibuka ya, perlahan pakai obeng kecil. Juga yang sini, soket ini nih, ini nempel ke bagasi ya, dicongkel aja pelan-pelan ya. Oke, kita buka baut ini tuh pakai baut 10 ya, kunci 10. Nah, ini berguna nih, punya kunci shock yang begini ya. Nah, di kunci shock ini ada 3 kunci sekaligus ya, ada kunci 10, 12 dan 14. Jadi ini kunci shock ganda ya. Lebih murah dibanding beli kunci shock satuan.
kalian perlu juga sih punya yang seperti ini di rumah. Oke, kita lanjut. Taruh dulu. Nah, bautnya amankan. Nah, ini kalian harus geser ya. Ini udah bisa digeser sih. Tuh. Ya. Ini digeser. Tangki ini digeser, pindah ke sini sedikit. Oke. Saya skip dulu karena harus pakai 2 tangan pindahnya. Nanti saya lanjut lagi. Sekarang sudah digeser. Awalnya tadi di sini ya. Ini digeser aja, diangkat sedikit pelan-pelan, digeser ke sana. Dan tada, ini dia yang mesti dibuka. Ini dia baut shock breakernya nih, yang susah banget ya. Ribet, bukan susah sih, ribet untuk buka shock breaker doang. Ini dibuka pakai kunci 14 sepertinya. Bautnya dikeluarin dan ini dibuka. Ini baut 12. Jadi yang pertama kali dibuka adalah yang bawah. Ya, setelah yang bawah baru yang atas. Oke, kita lanjut ya. Mana tuh kuncinya? Ini kunci 12. Coba saya bisa nggak pakai kunci shock ini ya? Oh, sorry, ini harus pakai 2 tangan nih. Ntar saya pause dulu ya. Ya, ini pakai kunci 12 dan sebaiknya kamu menyiapkan balok untuk mengganjal bannya supaya enggak terlalu jatuh. Nah, segini aja. Samakin ganjal ini. Oke. Sekarang kita buka lagi pakai kunci 12. Ini tadi udah saya keluarin ya, karena mesti pakai 2 tangan, jadi agak repot kalau sambil video ini. Oke, nah kenapa diganjal? Supaya waktu bautnya dicabut ini bannya tidak jatuh dan tidak menyebabkan bautnya menjadi slack. Mudah kan? Mudah, tapi ribet ya untuk mengganti sebuah shock breaker doang. Kita harus buka jok, geser tangki, kendorin cover. Nah, tuh. Kan masih aman nih bautnya. Tuh, ini korosi ya kalau ini. Yang putih ini nih, ini korosi aja. Tapi bautnya masih aman tuh. Tidak slack. Oke. Tuh, jatuhnya juga nggak jauh-jauh amat. Tuh, segitu. Oke, lanjut yang atas. Yang atas itu kita mesti pakai kunci 14. Nih, kunci 14. Bukanya kalau dari saya sih, dari arah saya itu bukanya ke kanan. Ini tuh, set, mudah. Tuh. Oke, ada ring dan ada bautnya, aman kan ya, supaya tidak hilang atau jatuh ke dalam sana jadi repot lagi. Nah, sambil ganti shock breaker nanti ini kita bersihin nih sekalian. Tuh, boleh buka aja. Oke, buka. Ini tarik. Tuh. Turun, udah deh kebuka tuh shock breakernya.
tinggal disiapkan diganti dengan shock breaker yang baru. Ya, saya lihat dulu ya, kenapa shock breaker ini saya ganti. Tuh, lihat, udah baret-baret tuh, patah, remuk ya. Mungkin karena terlalu mantul-mantul karena usia ya, sudah 2 tahun tuh patah ya, jadi saya ganti. Oke, saya ganti dengan apa? Saya ambil dulu ya. Kita ganti dengan Kayaba Zeto. Ini Kayaba Zeto. Tipenya mana tipenya ya? Nih. KYOS ZT 104 OY. Oke. Kenapa ganti warna kuning? Ya itu selera aja. Karena sekarang lagi musim warnanya kuning ya. Kayak Olins. Ini Zeto. Nah, uts, apa tuh? Dapat apa? Oke, dapat shock breaker. Ini tuh pennya ya, buat di sini nih, bos-bosannya. Tapi kalau Scoopy udah nggak perlu, karena sudah sama yang di atas. Tuh, aslinya juga udah nggak ada bos-bosannya karena bosnya sudah langsung ada di sininya. Oke, yang perlu dicek adalah apakah di sininya pas atau longgar. Oke sih, pas aja. Coba kita lihat, kita samain lubangnya ya, besarnya sama nggak kira-kira. Tuh, sama ya, diameternya sama. Panjangnya ini penting juga, panjangnya. Nah, ini dia. Kalau pakai yang tipe saya itu ZT1040Y ya, ini lebih pendek kira-kira lebih pendek 1 cm lah kira-kira. Tuh. Ini sejari ya, 1 cm, 1,5 cm lebih pendek. Jadi efeknya apa? Efeknya ban belakang nanti lebih ceper. Kalau kalian yang suka ceper sedikit bisa ganti sama yang tipe ini, karena saya belinya yang untuk beat itu. Dan dapat apa lagi dalamnya? Kita dapat stiker KYB Zeto. Nah, kenapa saya memilih KYB Zeto ini? Kenapa nggak yang lain ya? Sekarang kan lagi musim juga yang pernya besar-besar, bahkan ada yang ada tabungnya. Karena berat saya itu cuman sekitar 65 kiloan. Dan kalau boncengan juga dengan istri kurang lebih sekitar 50 kiloan. Jadi saya tidak perlu yang per besar. Kenapa seperti itu? Karena pegas itu bergantung. Jadi gini, empuk atau kerasnya pegas shock ya, shock breaker. Pegasnya aja nih, itu tergantung dari besarnya spiral ini, per ya disebutnya ya, per, tergantung besarnya
dan tergantung panjangnya. Juga jumlah ulir. Jadi semakin, kalau per itu semakin banyak jumlah ulirnya, dia semakin empuk. Semakin sedikit jumlah ulirnya, semakin keras. Dalam ketentuannya adalah panjangnya sama ya. Dalam kondisi panjangnya yang sama nih, panjangnya sama. Semakin banyak jumlah pernya, ulirnya, lingkarannya, semakin empuk. Semakin sedikit itu semakin keras. Semakin besar diameter pernya, semakin keras. Semakin kecil diameter pernya, semakin empuk. Nah, ini kalau kita lihat dengan yang asli, ini asli ya, aslinya tingginya sama nih, tuh, ini tinggi pernya sama. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lebih banyak satu lingkaran. Walaupun ini lebih besar diameter pernya, tapi kan tadi jumlah lingkarannya lebih banyak. Jadi untuk mengimbangi si per yang besar ini nih, gitu. Nah, Sobleker itu empuk tidaknya, reboundnya enak atau enggaknya juga tergantung tabungnya sih. Ya. Cuman balik lagi, tergantung selera juga. Ada yang suka fashion pakai yang 2 tabung, ada yang bisa diatur reboundnya, ya. Dan tergantung jumlah duit yang ada di dalam dompetmu. Kalau ini saya beli nggak nyampe 300.000, ini sekitar 270 ribuan deh. Saya beli online di Bukalapak, karena sekarang kita lagi nggak boleh keluar, sebaiknya di rumah aja, jadi belinya online. Oke, kita coba pasang aja ya. Mulai nanti masukin atasnya, tapi supaya nggak norak, ini labelnya saya buka dulu lah. Tuh, cukup kan? Ini juga mau dibuka dulu. Agak repot ya, buka pakai satu tangan. Set, bisa. Oke, tinggal yang dalamnya nih. Saya juga pengen buka yang dalamnya. Saya skip dulu aja ya, saya pause dulu ya, nanti saya lanjut lagi. Oke, ternyata agak sulit untuk membuka stiker yang dalam ini, jadi saya biarin aja ya untuk mengapresiasi kayak Bazeto aja. Nanti juga paling kalau udah agak lama dipakai juga copot sendiri. Lanjut ke pemasangan aja. Jadi masangnya itu dari bawah ya, ini bagian bawah ya yang begini, ini bagian atas. Masukin ke lubangnya, set 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 set. Nah tuh masuk, tuh masuk ya, nah masuk. Dibaut lagi, ringnya jangan terbalik ya. Oke, nggak usah kencang-kencang dulu karena kita mau masukin yang bawahnya. Nah, ini yang bawahnya nih, ini mesti diangkat bannya. Ntar gimana nih, karena pakai satu tangan agak ribet ya. Wait, kita taruh dulu kameranya.
Oke bro, itulah sebabnya kenapa harus diganjel bawahnya dengan kayu. Jadi kita beranjak ke sampingnya, lalu ini bannya dinaikin sedikit dan bautnya dimasukin. Tuh, ngangkatnya kan jadi nggak repot ya, nggak berat. Tuh. Oke, langsung saja masuk ya, langsung pas, tinggal dikencengin nanti bautnya. Oke, kita lanjut lagi, dikencangkan lagi ya pakai baut atau kunci 12 nya. Tuh, kenceng ya. Oh, kenceng. Udah kenceng. Cek sebelah sini ya. Oke, kenceng. Tinggal bagian yang atas. Bagian atas tadi ya. Bisa nggak dilihat dari sini? Nah, ini dia. Kencengin lagi yang atas pakai 14. Kalau dari arah saya itu ke kiri muternya. Udah beres deh. Nah, ini dia tampilannya nih. Tuh, oke ya. Tuh, wah jadi berisi kok. Segini juga berisi tuh. Muscle. Terus agak ceper sedikit. Nanti kita coba apakah maduk atau enggak ya. Ketika berdua, saya rasa sih enggak. Karena pernya kan lebih besar dibanding per yang standar. Tuh, oke ya. Nanti kita coba ribbonnya. Nah, ini saya mau bersihin dulu nanti. Ini saya bersihin dulu sekalian, kebetulan ini dibuka. Dibersihin, setelah dibersihin kita tinggal pindahkan lagi. Tangkinya pasang lagi ke tempatnya. Baut satu, lalu pasang lagi bagasi dan joknya. Setelah pasang bagasi dan jok, tutup lagi covernya. Dan selesai ya. Jadi nggak dibuka semua ya, cover samping nggak perlu dibuka semua tuh. Bisa begitu doang aja. Tuh, ini masih kepasang kan covernya. Nih, cuma nanti hati-hati ketika mau ngebuka yang ini. Ya, hati-hati ya, ini riskan untuk patah. Pelan-pelan aja. Yang penting terbuka sedikit supaya ada ruang kan tadi buat buka baut bagasi ya. Oke, nanti saya lanjut ketika saya sudah pasang joknya. Oke, ini dia penampakannya tuh, keren kan? Setelah diturunin, ini saya nggak pakai standar ya, standar tinggi saya turunin, saya senderin aja ini ke tembok. Tuh, keren ya. Jadi agak-agak ceper atau stance gitu deh. Nah, ini biasanya buat cewek ya, cewek atau ibu-ibu kan suka agak jingjit kalau naik motor Scoopy, karena Scoopy itu tempat duduknya lebar tuh ya, tidak ramping seperti Beat gitu ya, dia tuh lebar, jadi kan agak ngangkang gitu kalau bawa motor, jadi kakinya tuh agak jingjit gitu. Nah, ini bisa solusi ganti dengan shock breaker punyanya Honda Beat. Nah, donat atau biasa disebut donat deh, Scoopy donat. Itu tinggi shock breakernya kan 330 kalau nggak salah.
Nah ini diganti pakai punya Beat yang tingginya 315, jadi cuman beda 1,5 sentian. Dan ini nggak maduk ya, udah dicoba tadi. Selama berat badan kalian tuh seperti saya beratnya sekitar 65, istri saya sekitar 55-60an. Jadi kalau bonceng nggak maduk ya. Tuh. Oke. Keren kan penampakannya. Dan ini juga nggak maduk ya ke bannya. Springnya itu nggak maduk ke ban, itu nggak nempel, jadi aman lah ini. Kan ada yang spiralnya itu besar ya, besar banget, lalu lebih tebal juga dari ini. Itu kadang suka mentok nih ke bannya gitu. Jadi mudah ya untuk pemasangan shock breaker itu, mengganti shock breaker itu mudah. Tidak dibuka ternyata cover ini ya. Saya hanya buka cover depan, bagasi dan jok, terus tangki. Ini udah rapih lagi. Cover tangki tadi geser, buka bagel, buka ini nih hood belakang ya, nggak buka cover samping. Oke, gitu aja. Tuh, secara tampilan jadi lebih ceper sedikit ya di bagian belakangnya. Keren ya. Mantap. Oke, begitu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh di like. Jangan lupa juga untuk subscribe. Ya, kalau kalian punya cara yang lain atau teknik yang lain, silahkan berkomentar di kolom komentar. Demikian dari saya. Terima kasih sudah melihat vlog saya ini. Sampai jumpa di vlog yang lain. Yuk, bye.